Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Yang pertama, para pihak dalam perkara pengujian undang-undang. Menurut PMK nomor 2 tahun 2021, para pihak dalam pengujian undang-undang meliputi pemohon, pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang dapat berupa yang pertama, perseorangan warga negara Indonesia, yang kedua, kesatuan masyarakat, hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga, badan hukum publik atau privat, keempat, lembaga organisasi, yang terakhir ada kemasyarakatan. Dan pemberi keterangan, pihak pemberi keterangan, yang pertama itu ada DPR sebagai pembentuk undang-undang, yang kedua Presiden sebagai pihak yang mengesahkan dan turut membentuk undang-undang. Yang selanjutnya yaitu ada pihak terkait. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung terhadap putusan mahkamah dan dapat memberikan keterangan atau tanggapan jika diterima oleh mahkamah. Yang kedua, ada objek pengujian undang-undang. Objek pengujian adalah undang-undang baik seluruh maupun sebagian pasalnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji yang pertama formil, pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang apakah sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, unsur materi, pengujian terhadap substansi norma hukum dalam undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu ada alasan pengujian. Pemohon harus menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami secara spesifik. Alasan pengujian harus memenuhi yang pertama, hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya kerugian nyata. Yang ketiga, hubungan sebab akibat atau berlakunya norma yang diuji dengan kerugian yang dialami. Dan selanjutnya yaitu kemungkinan bahwa kerugian dapat dipulihkan dengan dikabulkan permohonan. Pembahasan selanjutnya yaitu alur dari persidangan. Proses perkara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang secara umum melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, ada pengajuan permohonan. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi yang membuat identitas pemohon, objek yang diuji, alasan pengujian, dan petitum. Yang kedua, ada pemeriksaan administratif, pemeriksaan kelengkapan berkas dan persyaratan formil. Yang ketiga, itu ada sidang pendahuluan. Pemeriksaan sidang pendahuluan ini di dalamnya ada pemeriksaan identitas pemohon, ada uraian pokok permohonan, dan ada penilaian mahkamah terhadap syarat formil dan substansi awal. Yang keempat, sidang perbaikan. Permohonan jika perlu, pemohon diberi waktu maksimal 14 hari untuk memperbaiki permohonannya. Dan yang kelima yaitu ada sidang pembuktian. Mendengarkan keterangan pemohon, pihak terkait, DPR, dan Presiden. Pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Yang keenam, ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH, rapat internal hakim untuk membahas dan mengambil putusan. Yang terakhir
putusan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan bersifat final dan mengikat. Itulah tadi beberapa tahapan-tahapan atau materi terhadap pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita